Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk mendengarkan kajian mutiara ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan berkaitan dengan bulan Ramadan dengan tema jangan itikaf di mal dan jalanan. Di antara fenomena yang menyedihkan sekaligus ironis ketika menjelang hari raya adalah ramainya masyarakat yang melakukan iktikaf di mal dan jalanan-jalanan. Mereka menghabiskan waktunya untuk belanja dan mempersiapkan berbagai kebutuhan hari raya secara berlebihan. Antrian yang begitu panjang di kasir pembayaran dan jalan raya yang begitu padat tidaklah membuat mereka khawatir kalau detik-detik yang penuh berkah di bulan Ramadan itu hilang sia-sia. Seakan sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan menjelang berakhirnya bulan Ramadan untuk berjam-jam beriktikaf di mal-mal dan pusat-pusat perbelanjaan. Berbagai bonus yang ditawarkan oleh pihak mal kepada pelanggannya telah mampu mengalihkan mereka dari mendapatkan berbagai bonus besar yang diberikan oleh Allah. Karenanya tidak mengherankan apabila masjid-masjid yang semula penuh mulai berkurang, bahkan mungkin hanya tinggal beberapa jamaah, biasanya 4 shaf, 5 shaf, di akhir-akhir itu tinggal 2 shaf, 1 shaf. Ya, yang setia beberapa jam yang setia dengan masjid di akhir bulan Ramadan. Apa yang menjadi tradisi di masyarakat ketika kita sekarang tentu jauh dan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para salaf. Bagi mereka, kesempatan untuk sampai pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk mendapatkan berbagai bonus dan keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah. Keistimewaan itu semakin bertambah dan meningkat bersamaan dengan habisnya bulan Ramadan. Hal ini terbukti semakin giatnya Rasulullah dan para sahabat dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan kainnya, menjauhkan diri dari menggauli istrinya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Para salaf telah terus memaksimalkan waktunya untuk beribadah dan beramal soleh. Mereka sadar bahwa bulan yang penuh berkah ini akan segera berakhir. Mereka takut dan sedih berpisah dengan Ramadan. Mereka khawatir jika selama ini amal ibadahnya tidak diterima. Karena itulah mereka terus berpacu dengan waktu Ramadan untuk memperbanyak investasi akhirat. Alasan inilah yang membedakan para salaf dengan masyarakat kita sekarang ini.
bagi mereka 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari menjelang kebebasan, yaitu kebebasan untuk menuruti nafsu-nafsu kita yang selama bulan Ramadan terasa terbelenggu. Maka tidak heran kenapa mereka sangat senang ketika Ramadan berakhir, karena bulan Ramadan dianggap sebagai beban penderitaan dan penjara yang harus segera berakhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, memang tidak ada larangan bagi seseorang untuk pergi ke mal atau sahur di luar rumah atau mudik ke kampung halaman. Namun yang perlu diperhatikan, janganlah berlebihan dan lalai, karena sudah dapat dipastikan jika itu dilakukan maka berbagai kemuliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan akan terabaikan atau bahkan sia-sia. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan agar sukses di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, tidak berlebihan. Jika terpaksa harus keluar atau belanja, maka janganlah berlebihan. Beli secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita, karena jika tidak, waktu kita akan tersita untuk mencari barang-barang yang sebenarnya belum menjadi kebutuhan. Dan cukuplah misalnya kan 2-3 kali dapat bulan Ramadan untuk keluar belanja, sehingga kita dapat memaksimalkan waktu untuk kegiatan ibadah. Apalagi untuk sekarang, zaman sekarang semuanya bisa online, semuanya belanja bisa online, tidak harus keluar, ya kan? Maka kita tidak perlu untuk keluar terlalu berlebihan di dalam hal perbelanjaan. Kedua, mencari waktu yang tidak ramai. Untuk menghindari macet di jalan atau antrian di kasir, kita bisa memilih untuk berbelanja di waktu-waktu sepi pengunjung, misalkan di pagi hari atau di awal-awal bulan Ramadan, karena biasanya semakin sore atau mendekati hari raya, jalan akan semakin ramai dan mal-mal dipenuhi para pelanggan. Ketiga, gunakan waktu untuk beribadah, ya. Sambil menunggu antrian, kita dapat menggunakan untuk berzikir, bertasbih, bersolawat, atau membaca Al-Quran. Jadwalkan kegiatan. Ini yang keempat, jadwalkan kegiatan. Dengan menjadwalkan kegiatan selama Ramadan secara cermat akan membantu seseorang untuk dapat memaksimalkan waktu yang ada. Kelima, mengingatkan kembali tentang berbagai karunia yang diberikan Allah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, akan memotivasi diri kita agar tidak jadi orang yang rugi. Itu khasiat-khasiat, ya, agar tidak menjadi berlebihan di dalam hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Janganlah kita beriktikaf di mal dan jalanan, tapi kita beriktikaf di masjid dengan Ramadan, ya. Sukses di 10 hari terakhir tadi ada 5. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita semoga di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat, lebih ibadahnya lebih dan lebih, untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.